Shalom, selamat pagi bagi kita semua, salam sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara lebih dulu bersyukur, mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan hingga Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena kesehatan dan karena tuntunan Tuhan yang menghantar kami pagi ini. Namun kami rindu Tuhan melalui firman-Mu menguatkan kami dan menuntun kami untuk melakukan segala kegiatan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini, Jumat 23 April 2021, tertulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, dipanggil dan disuruh menjadi satu komitmen bagi pengikut Kristus. Dipanggil, disuruh atau diutus menjadi satu komitmen bagi pengikut Kristus. Kedua hal ini adalah merupakan bentuk kesetiaan dan ketaatan iman kita kepada Kristus dalam hal melakukan kebenaran, sehingga apapun yang kita dengar akan kita lakukan dengan baik, serta apapun yang kita lakukan akan menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita beraktivitas pagi ini, kita diingatkan firman Tuhan bahwa dalam melakukan segala pekerjaan atau aktivitas, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, perlu penguasaan diri. Saya teringat dengan kesaksian seorang yang sukses. Dia berkata seperti ini. Kehidupan saya berubah ketika saya mulai percaya pada diri saya sendiri. Itulah penguasaan diri. Bagaimana kita mampu dengan baik melakukan segala pekerjaan kita, menjauhkan rasa ambisi, karena ambisi itu adalah awal daripada kehancuran, awal daripada keegoisan, awal daripada malapetaka di tengah-tengah pekerjaan kita. Namun dengan memahami dan menyesuaikan kemampuan kita dengan apa yang kita kerjakan, maka kita akan mampu melakukan itu dengan sukacita. Saudara-saudara, kita ingat itu. Dengan menyesuaikan kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan kita, maka kita mampu melakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita itu. Perlu penguasaan diri, karena memang kita selama ini melakukan pekerjaan kita melalui ambisi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah mencintai pekerjaan kita itu. Marilah mencintai apa yang mau kita lakukan itu. Yang kedua, kita harus melakukan segala sesuatu dengan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu kunci daripada keberhasilan. Kesabaran adalah salah satu kunci keberhasilan. Karena kesabaran adalah memampukan kita untuk lebih tenang, lebih
damai, melakukan segala sesuatu. Namun dalam firman Tuhan dikatakan sabarlah menderita. Kenapa disinggung kata menderita? Penderitaan yang dimaksud bukanlah penderitaan penyiksaan atau penganiayaan, tetapi penderitaan itu adalah begitu berjuangnya kita melakukan yang baik, begitu berjuangnya kita melakukan keadilan, begitu berjuangnya kita memperjuangkan kasih. Karena itu setiap apa yang kita lakukan selalu kita berhadapan dengan tantangan. Karena itu hadapilah. Setiap apa yang kita lakukan kita selalu berhadapan dengan kegagalan. Karena itu semangatlah, bangkitlah. Jangan pernah kegagalan itu mengalahkan prinsip. Jangan pernah kegagalan itu mengalahkan semangatmu. Karena itu bangkitlah. Saudara-saudara, apapun bentuknya, hidup ini adalah perjuangan. Dan kita harus sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus punya pengharapan yang optimis bahwa di tengah-tengah kesulitan sesulit apapun pasti ada peluang. Itu kita ingat. Kita harus punya pengharapan yang optimis bahwa di tengah-tengah kesulitan dan sesulit apapun pasti ada peluang. Oleh karena itu mari kita pakai peluang itu untuk bangkit. Peluang itu bukan hanya menunjukkan penderitaan, beban hidup kita semata-mata, tetapi peluang itu adalah menyatakan bahwa kita bangkit dari antara penderitaan kita karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan bukanlah semata-mata keinginan dan ambisi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, bergunakah hidupmu bagi Tuhan? Itu pertanyaan yang ketiga. Jika kita melakukan aktivitas kita setiap hari, lakukanlah melalui penguasaan diri, bersabarlah dalam melakukan aktivitas kita. Namun yang ketiga dikatakan, bergunakah hidupmu bagi Tuhan? Sekalipun Anda itu selama ini capek dengan pekerjaan kita, bangga dengan pekerjaan kita, senang dengan hasil pekerjaan kita, namun pertanyaan ini adalah merupakan pertanyaan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Bergunakah hidupmu bagi Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali kepada firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 itu diingatkan bahwa sedikit pun apapun yang kita lakukan, banyak atau tidak, waktu yang pendek atau waktu yang lama, kita sudah diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah semua waktu kita buat menjadi konsep kita untuk kemuliaan Tuhan? Tidak salah kita bersantai, tidak salah kita duduk, tidak salah kita ngopi bareng dengan teman-teman kita. Tetapi apakah ketika kita ngopi itu kita buat menjadi suatu canda tawa yang membangun keharmonisan hubungan kita, yang bisa memukirkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, tentang pekerjaan kita, tentang persekutuan kita di gereja, tentang hal-hal yang baik yang mau kita lakukan? Pergunakanlah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dimanapun kita dan siapapun yang kita hadapi, pekerjaan seberat apapun yang mau kita lakukan, atau bagaimanapun pekerjaan yang kita lakukan itu, di pikiran kita semua itu harus
mempunyai hasil. Namun sebelum kita sampai kepada hasil apa yang kita lakukan itu, dikatakan kesetiaan. Kesetiaan menjadi dasar untuk kita untuk mencintai dan memiliki apa yang ada dalam kehidupan kita, termasuk pekerjaan kita itu. Kesetiaan kita akan panggilan dan utusan atau suruhan Tuhan sebagai orang-orang Kristen itu harus kita nyatakan dalam kata kesetiaan, dalam perbuatan kesetiaan, dalam komitmen kesetiaan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, jika kita melakukannya dalam kesetiaan, pasti itu akan kita terima dan itu akan kita lakukan semaksimal mungkin dan hasilnya pasti luar biasa. Seperti apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, tunaikanlah tugas pelayananmu. Artinya, jangan pernah menerima sesuatu pekerjaan tanpa dilakukan dengan tanggung jawab. Jangan pernah menerima suatu pekerjaan tanpa dicintai dengan kesetiaan. Karena ketika kita mencintai pekerjaan kita itu, maka pekerjaan kita itu hanyalah untuk menunjukkan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita harus sadar betapa banyaknya pekerjaan yang kita lakukan selama ini yang menyandra kita dari sukacita kita. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang memaksakan waktu kita, sehingga kita kadang frustrasi dengan pekerjaan kita. Kita tidak membuat pekerjaan kita itu adalah amanah, perintah Tuhan, di mana setiap pekerjaan kita itu menjadi alat-alat Tuhan untuk memberkati kita, sekaligus menjadi kelangsungan hidup kita. Dan melalui pekerjaan kita itulah Tuhan mengatakan, aku akan memberkatimu, aku akan menyertaimu. Kesetiaan kita kepada pekerjaan kita adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan ingat, ada banyak talenta-talenta yang diberikan Tuhan, yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Namun kita tidak mampu untuk memakai talenta itu, sehingga kita melakukan pekerjaan kita terbatas. Saya hanya mampu melakukan ini, saya tidak mampu melakukan itu. Mungkin pekerjaan yang kita tidak mampu melakukan itu tidak begitu berat. Namun karena kita memahami, kita percaya bahwa Tuhan hanya memberikan sebatas ini kepada kita. Namun di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Roma 12 itu dikatakan, ada banyak karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di mana setiap karunia itu dipakai oleh Tuhan bagi kehidupan kita, untuk kelangsungan hidup kita, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Karena di sana dikatakan, kalau ada dari antara kita yang mengajar, yang mampu untuk mengajarlah, dan lain-lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, jika kita ingin sukses, maka kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan. Programkan apa yang akan kita lakukan. Programkan apa yang Anda lakukan. Kita harus mengetahui apa yang mau kita lakukan, supaya kita tidak memiliki alasan tentang pekerjaan kita. Yang kedua, kita harus mencintai apa yang akan kita lakukan. Kita harus mencintai apa yang kita lakukan, maka kita berhasil. Yang ketiga, percaya dan yakinkan dirimu bahwa Anda mampu melakukan pekerjaan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan aktivitas kita kembali. Melalui firman-Nya pada pagi hari ini kita diingatkan, kuasailah dirimu, pakailah kesabaran, setialah, dan segala apa yang kita lakukan itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan, maka kesuksesan itu ada bagi Anda.
Salam sukses. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan telah mengingatkan kami di dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang menjadi dasar daripada hidup kami, supaya kami mampu melakukan pekerjaan kami di dalam cinta dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yakin dan percaya, jika kami percaya kepadamu dan jika kami berseru kepadamu, Tuhan akan yakin, kami akan yakin bahwa Tuhan memberkati setiap pekerjaan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit. Bungkus urapi mereka Tuhan dengan kasih setia-Mu, dengan kesembuhan yang dari Tuhan. Memberkati obat yang mereka makan, memberkati makanan Tuhan yang mereka konsumsi. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan medis dokter yang menangani proses kesembuhannya. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Dijauhkan Tuhan dari negara kami ini orang-orang yang tidak taat akan kesatuan dan persatuan negara kami, yang tidak taat kepada Pancasila di tengah-tengah negara kami. Jauhkan Tuhan orang yang mengandalkan ambisi hidup. Jauhkan Tuhan orang-orang yang mengandalkan keinginan-keinginan. Kami juga berdoa Tuhan buat pimpinan gereja-Mu HKBP, seluruh jemaat dan penatua gereja-Mu. Berkati Tuhan, berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kamu berkat yang melimpah, dan bukakan hati dan pikiran kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi jemaat yang setia, jemaat yang bertanggung jawab di tengah-tengah pelayanan kami dan di tengah-tengah persekutuan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu HKBP Surabaya ini, dalam segala program pelayanan kami, di dalam rencana pesta pembangunan Tuhan, dan begitu juga Tuhan memakai gereja-Mu Surabaya ini untuk mendukung pelunasan dana pensiun. Biarlah Tuhan dengan sukacita kami memberikan itu. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah jemaat-Mu di dalam melakukan aktivitasnya satu hari ini. Biarlah hanya Tuhan yang selalu ada bersama-sama kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, terimalah salam dari kami, para pelayan gereja kita HKBP Surabaya. Selamat beraktivitas. Ada sukses bagi kita jika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Horas.